Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 materi IPS, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama ada bidang agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Biasanya bidang ini dilakukan di daerah pedesaan atau pegunungan. Bidang agraris dibagi menjadi dua, yaitu bidang pertanian dan perkebunan. Bidang pertanian menghasilkan padi, jagung, sagu, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan bidang perkebunan menghasilkan kopi, cengkeh, tebu, cendana, karet, dan lain-lain. Selanjutnya ada bidang peternakan. Bidang peternakan merupakan kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Peternakan dibagi menjadi 3, yaitu ada peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, serta peternakan hewan unggas. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, domba, biri-biri, dan lain-lain. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kuda, kerbau, dan lain-lain. Selanjutnya untuk unggas ada ayam, itik, burung, burung puyuh, dan lain-lain. Selanjutnya ada bidang perikanan. Bidang perikanan ada 2, yang pertama ada perikanan darat dan perikanan laut. Bidang perikanan darat merupakan usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Bidang perikanan darat ada 2, yang pertama yaitu perikanan air tawar, yang biasa dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Ikan budidayanya berupa lele, nila, mujair, gurami, dan mas. Selanjutnya ada perikanan air payau yang biasa dilakukan di tambak di pinggir pantai. Ikan budidayanya berupa ikan bandeng. Lalu yang kedua ada perikanan laut. Perikanan laut merupakan usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Ikan yang dihasilkan bisa berbagai jenis ikan di laut. Selain ikan, laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput, mutiara, dan garam. Kegiatan ekonomi selanjutnya ada pertambangan. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Pertambangan dibagi menjadi 3, yaitu ada barang tambang mineral logam, ada barang tambang mineral non-logam, yang terakhir ada barang tambang sumber energi. Barang tambang mineral logam itu ada emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam itu berupa belerang, gipsum, mamer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi itu berupa minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya ada kehutanan. Hutan di Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Hasil hutan di Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Nah, dalam perdagangan ada 2 hal. Yang pertama ada ekspor dan juga impor. Ekspor merupakan usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri.
Sedangkan impor merupakan usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang terakhir ada perindustrian. Perindustrian merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Usaha industri yang ada di Indonesia itu bisa berupa industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, selain jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah disebutkan tadi, ada juga jenis usaha di bidang jasa. Jenis usaha di bidang jasa merupakan bidang jasa yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Nah, contohnya ada perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, teknisi, dan hukum. Nah, di masa sekarang, berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Contohnya ada pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Ada juga usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Ada juga penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Nah, yang terakhir ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.